Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Hanifah dengan NIM C0D0238. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tax planning dan pengendalian atas penghasilan usaha. Apa sih tujuan pokok dari tax planning ini? Tujuan pokok dari tax planning ini adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tapi ingat, secara legal bukan ilegal. Tax planning adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Tujuannya bukan untuk membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak atau WP untuk menyusun aktivitas keuangan mendapat pengeluaran atau beban pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak atau tax saving melalui prosedur penghindaran pajak atau tax avoidance secara sistematis sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Hoffman tahun 1961. Dalam sudut pandang perencanaan pajak, tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari tax avoidance adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional atau International Tax Glossary tahun 2005. Jenis-jenis tax planning yang pertama, tax planning. 2. International tax planning. Penerapan tax planning. Sebelum menerapkan tax planning pada suatu perusahaan harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan perusahaan serta mencari kelemahan sehingga dapat ditentukan strategi perencanaan perpajakan yang tepat dilaksanakan. Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan atau lawful maupun yang melanggar peraturan perpajakan atau unlawful seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis dapat diterima. Dan yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya memadai. Pengaruh pajak terhadap perusahaan. Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah. Secara administratif, pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh dana dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak, yang pertama, menerapkan peraturan perpajakan secara benar. Yang kedua, usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya. Bagaimana mencapai tujuan manajemen pajak? Yaitu dengan melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yang mana yang pertama, adanya perencanaan pajak atau tax planning. Aspek formal dan administratif perencanaan pajak. Yang pertama, aspek formal adalah Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN atau PPNBM, PBB, Bea Materai, dan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, di mana undang-undang pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam PP, Kepres, KMK, SK, serta SE Ditjen Pajak. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak atau tax planning. Yang pertama, tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis perencanaan pajak masuk akal karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, bukti-bukti pendukung yang memadai. Motivasi yang dilakukan tax planning, yang pertama, tax policy, yang kedua,
tax law. Yang ketiga, tax administration. Tahapan tax planning yang pertama, menganalisis informasi yang ada atau analyzing the existing database. Yang kedua, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak atau designing one or more possible tax plans. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak atau evaluating a tax plan. Yang keempat, mencari kelemahan, memperbaiki kembali rencana pajak atau debuging the tax plans. Dan yang kelima, memutakhirkan rencana pajak atau updating the tax plan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.